استكمالا لما قامت به كتائبهم المظفرة في جنوب لبنان. نواصل دك تعشيرات العدو في محاور القتال في مدينة غزة. بإذن الله تعالى سيتم الآن دك تحشدات العدو المتواجدة في حي الزيتون، اللهم سدد لنا رمينا. نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. بسم الله، الله أكبر، توكل على الله. بسم الله، الله أكبر. Pertempuran Hamas dan Israel hingga kini masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel kini melaporkan bahwa sebanyak 26 tentaranya terluka parah karena bertarung melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu disampaikan oleh militer Israel pada Rabu 28 Februari 2024. Jumlah tentara yang sekarat itu menandai bahwa tentara Israel kini kian melemah. Sebab sebanyak 26 tentara yang sekarat itu hanya dalam 24 jam terakhir. Angka yang dikeluarkan oleh tentara menunjukkan bahwa 1.429 tentara terluka sejak Israel memperluas serangan daratnya di jalur Gaza. Sementara data militer mencatat setidaknya 582 tentara telah tewas dan 3.007 lainnya terluka sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober. Dari video yang beredar, 26 tentara yang tewas atau terluka itu dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Terlihat para tentara itu diangkut menggunakan helikopter satu persatu. Setelahnya mereka akan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan gabungan menyasar wilayah Israel Kiryat Shmona pada Rabu 28 Februari 2024. Serangan keduanya itu membuat permukiman Israel itu pun porak-poranda. Sebab dalam sehari, wilayah Zionis itu diserang menggunakan 40 roket Grad Hamas dan 10 rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Qassam meluncurkan salvo besar roket artileri jenis Grad ke wilayah pangkalan-pangkalan militer Israel di Lebanon Selatan. Fasilitas militer yang menjadi sasaran serangan adalah markas besar Brigade Teritorial ke-769 di Kiryat Shmona bernama Kem Gibor dan Barak Matar di dekat Beit Hillel. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan dampak roket terhadap sebuah bangunan di Kiryat Shmona. Terlihat beberapa rumah berlubang karena serangan roket tersebut. Tentara Israel pun juga terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan dalam dampak roket itu. Tak berselang lama, Hizbullah juga menyerang wilayah Kiryat Shmona menggunakan 10 rudal. Media Israel pun mengabarkan terdengar sedikitnya 10 suara ledakan terdengar di distrik tersebut. Akibat ledakan-ledakan rudal itu, suara sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Kiryat Shmona dan beberapa distrik lain di utara wilayah pendudukan. Otoritas rezim Zionis meminta para pemukim untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka dan segera bersembunyi di bunker-bunker. Saat ini Hizbullah diketahui sudah menembakkan sekira 1.000 unit rudal anti kendaraan lapis baja ke berbagai target di Israel. Beberapa pasukan AS dikabarkan akan meninggalkan Laut Mediterania bagian timur dalam beberapa minggu ke depan. Penarikan militer Amerika Serikat itu bersamaan dengan Houthi yang akan meningkatkan serangannya terhadap kapal-kapal Washington maupun Inggris dan Israel. Dikutip dari mahernews.com, hal ini diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 28 Februari 2024.
Mereka mengatakan pasukan respons cepat marinir AS akan meninggalkan bagian timur Laut Mediterania. Pasukan itu akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Kelompok amfibi USS Bataan dan unit ekspedisi marinir MIU ke-26 diperkirakan mulai berlayar menuju AS pada bulan Maret. Jika situasi memburuk dengan cepat, Pentagon mungkin masih memutuskan untuk mempertahankan kelompok tersebut di wilayah itu. Diketahui, marinir tersebut ditugasi melakukan operasi amfibi dan operasi khusus tertentu. Mereka juga dilatih untuk membantu proses evakuasi. Bahkan satu di antara mereka dikirim pada awal perang Gaza. Namun ketika perang mendekati bulan kelima, kebutuhan untuk mengevakuasi warga Amerika belum terwujud. Terkait dengan kabar ditariknya pasukan Amerika Serikat ini, Pentagon menolak memberikan komentarnya. Hubungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan dipertanyakan, sebab Biden kini mendesak adanya gencatan senjata untuk perang Israel melawan Hamas di Gaza. Ia juga menyebut bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika agresi di Gaza dilanjutkan. Dikutip dari Anadolu Agency, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden dalam sebuah wawancara langsung di NBC. Mulanya ia mengatakan bahwa Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Namun jika Israel terus melakukan agresinya, maka mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara. Ia pun menyebut bahwa pihak Israel juga bersepakat tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadan. Diketahui sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dirinya berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dimulai sesegera mungkin. Ia bahkan meminta hal itu dilakukan pada Senin 4 Maret 2024 mendatang. Namun keputusan ini justru membuat Netanyahu merasa terkejut. Hal ini diungkapkan oleh seorang politik senior Israel yang memberikan kesaksiannya. Sebab Israel diketahui justru akan meningkatkan serangannya terhadap Palestina. Namun negara pendukungnya Amerika Serikat justru menginginkan gencatan senjata dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.